Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara dan anak-anak warga jemaat Gereja Kristen Jawa Mejasem. Kiranya kita semua tetap diberikan kesehatan yang dari Tuhan setiap hari. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan mengadakan kebaktian minggu dari rumah bersama dengan keluarga kita masing-masing. Marilah kita awali kebaktian minggu hari ini. Kita awali dengan sebuah pengakuan bahwa kebaktian minggu hari ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Datanglah Yesus bernama, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak ujung berhenti. Ajak aku warga indah, kita selai surgamu. Aku puji Engkau, pengasihanmu. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi. Rantailah hatiku curang dengan rahmat dan hati. Kulit ikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, menerangkan bagimu. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Saat pagi yang indah pemberian-Mu, kami bersyukur kepada-Mu ya Allah. Tuhan berkenan membangunkan kami dari masa istirahat kami. Berkat-Mu nyata atas kami ketika kami bangun. Tuhan menganugerahkan kekuatan dan kesehatan untuk kami mengawali hari ini dengan penuh sukacita. Kami bersukacita akan kebaikan-Mu ya Allah di awal hari ini. Kami mengagungkan nama-Mu yang kudus, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang senantiasa mengasihi dan memberkati kami. Bapa yang baik, kami bersyukur atas waktu indah di saat pagi ini yang Tuhan berikan kepada kami. Bersama dengan keluarga dari rumah kami datang menghadap Tuhan untuk berbakti kepada-Mu. Allah yang Maha Kasih, kami mengundang Kau berkenan hadir di tengah-tengah kami, dalam keluarga kami, dan kami mengundang Kau berkenan untuk memberkati kami. Terima kasih ya Allah. Seutuhnya ibadah kami pagi hari ini, dari awal sampai dengan akhir nanti, kami mohonkan berkat yang dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Allah nama-Mu, kami puji dan masyurkan kasih mulia sujud.
Tiap hari namamu kami puji dan muliakan kini dan selalu terus sampai kesudahan zaman. Buat kami berteguh hingga hari datangmu. Kita berdoa untuk menerima sabda Tuhan. Tuhan Bapa yang baik, saat pagi ini kami rindu dan haus akan sabda-Mu. Tuhan, berfirmanlah atas kami siap untuk menerimanya. Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat mengerti dengan baik kehendak-Mu melalui firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk melayankan sabda-Mu, Tuhan berkenan memberkati. Terima kasih ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-32. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua. Lalu Yesus masuk ke Bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Jika demikian, saya ulangi, lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga.
Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Demikian Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak, pembacaan sabda Tuhan dari Matius 21 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau dirasa-rasakan ada banyak orang beragama yang merasa aman. Aman dalam arti yakin, pasti diselamatkan dan masuk surga karena mereka telah menunjukkan ketekunan dalam mempelajari ajaran agamanya dan juga rajin melaksanakan ritual agamanya. Meskipun dalam keseharian kadang mereka masih melakukan berbagai kecurangan, kejahatan dan banyak ketidakbenaran dalam mencapai apa yang mereka inginkan dalam hidup mereka. Kesalehan hidup keagamaan mereka hanya berhenti sampai batas pengetahuan dan ritual. Mereka tahu ajaran agama itu bagaimana, dan secara ritual mereka rajin menjalankan. Tetapi yang mereka tahu dan mereka jalankan dalam ritual ibadah tidak menyentuh dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka merasa berhak untuk menilai dan menghakimi orang lain yang tidak memiliki pengetahuan yang sama dan tidak rajin melaksanakan ritual keagamaan seperti yang mereka lakukan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para imam dan tua-tua bangsa Israel yang datang menjumpai Yesus dalam bait Allah yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini adalah kelompok orang yang memiliki keagamaan seperti yang sudah disebutkan di atas. Mereka memiliki banyak pengetahuan tentang iman. Mereka memiliki pengetahuan tentang ajaran agama. Dan mereka rajin menjalankan ritual keagamaan mereka. Bahkan mereka menjadi pemimpin umat. Mereka percaya dan mengetahui Tuhan Allah itu kudus. Tuhan Allah itu maha kudus dan menghendaki kekudusan dalam hidup mereka. Tetapi mereka tidak takut kepada Allah. Mereka mempermainkan kekudusan Allah. Kita tahu ada dalam banyak peristiwa mereka mengecewakan hati Allah. Nah, karenanya Bapak Ibu dan Saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus menegur mereka. Tuhan Yesus menegur mereka. Teguran yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para imam, kepala dan tua-tua orang Yahudi sangat jelas dan sangat gamblang. Tetapi kesalehan hidup keagamaan mereka membuat mereka seolah-olah memiliki otoritas Tuhan untuk mempertanyakan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Dalam ayat 23 di sana mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak, dengan pertanyaan ini jelas bahwa bukan pertobatan yang mereka hasilkan ketika mereka mendapat teguran dari Tuhan Yesus, tetapi mereka memilih untuk menilai dan menghakimi Tuhan Yesus yang saat itu telah menegur praktek keagamaan mereka yang keliru.
Kesalehan palsu itu telah memberikan kepada mereka rasa aman yang palsu yang menghalangi mereka untuk bertobat di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengajak mereka untuk melatih diri melalui perumpamaan yang diceritakan dalam bagian berikutnya bacaan Injil hari ini tentang seorang ayah dengan 2 orang anak laki-lakinya. Para imam kepala dan tua-tua Yahudi digambarkan seperti anak sulung yang diceritakan Tuhan Yesus dalam perumpamaan hari ini. Anak sulung ini terlihat begitu taat kepada ayahnya. Ketika sang ayah memintanya bekerja atau melakukan sesuatu, ia mendengar dan mengerti apa perintah dari ayahnya. Dia mengerti apa yang dikehendaki ayahnya. Dia menjawab begitu baik dan menyenangkan hati ayahnya. Tetapi sama sekali anak sulung ini tidak melakukan apa-apa untuk mewujudkan kehendak ayahnya. Nah, keadaan para imam kepala dan tua-tua Yahudi dalam bacaan Injil hari ini dikontraskan oleh Tuhan Yesus dengan para pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal, yaitu orang-orang yang dipandang sebagai orang yang berdosa. Tuhan Yesus menggambarkan mereka sebagai anak bungsu dalam perumpamaan ini. Anak bungsu yang tanpa berpikir panjang dia mengatakan menolak untuk taat kepada perintah bapaknya ketika diberikan perintah. Dia lebih memilih jalannya sendiri. Tetapi anak bungsu ini kemudian sadar meninggalkan jalannya yang keliru dan memilih melakukan apa yang dikehendaki oleh ayahnya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus ingin membuka pikiran mereka bahwa bukan orang-orang yang punya pengertian, punya keyakinan, punya kesetiaan untuk melakukan kewajiban keagamaannya yang diperkenan oleh Allah, melainkan orang-orang yang dapat melakukan dan mewujudkan kehendak Allah dalam kehidupannya sehari-hari. Dan orang-orang yang diperkenan Allah itu bukan orang yang sempurna. Bukan orang yang sempurna. Tetapi orang-orang seperti saya dan juga Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak. Orang yang bukan orang yang sempurna, tetapi orang yang dipenuhi dengan kesalahan, orang biasa yang masih bisa melakukan kesalahan, dan dengan rendah hati di hadapan Tuhan, bersedia menerima teguran dari Tuhan dan memperbaiki kesalahan. Mereka bisa menyadari dan menyesali kesalahan di hadapan Tuhan dan bertobat. Dan pertobatan tentu tidak hanya sekedar di mulut, tetapi juga sungguh-sungguh dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sejarah kitab suci mengajarkan bahwa bukan karena keturunan tertentu atau merasa diri umat istimewa, kemudian mendapat pengecualian untuk tidak melakukan kehendak Allah dengan sungguh-sungguh. Malah sebaliknya, Tuhan meminta setiap orang termasuk kita yang telah mengenalnya dengan baik, itu harus memperhatikan hidup jauh lebih baik lagi. Ingatlah bahwa bagi Tuhan tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Seperti dalam perumpamaan yang diceritakan Tuhan Yesus sebagai anak bungsu. Bagaikan bapa dalam perumpamaan anak yang hilang, ia selalu menantikan orang-orang yang berdosa untuk kembali kepadanya, dan selalu ada pintu terbuka bagi siapapun yang ingin kembali kepadanya. Jangan merasa bangga, Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak, jika kehidupan kekristenan kita hanya sampai pada tahap memiliki pengetahuan tentang iman Kristen. Jangan merasa bangga kalau kita bisa dan paham tentang iman Kristen.
Jangan kita hanya melakukan kewajiban ritual keagamaan dan berhenti sampai di situ. Jika kehidupan kekristenan kita hanya sebatas kita tahu, sebatas pengetahuan, sebatas ritual keagamaan, dan tidak menyentuh dalam kehidupan sehari-hari, hari ini Tuhan Yesus menegur kita seperti imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Israel. Pengetahuan dan pengakuan kita akan Allah harus membawa pertobatan dan pembaharuan hidup yang sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Amin. Setiap aku jatuh di rangkulku erat, tak kunjung dibiarkan anaknya yang sesat, dan rohnya menerangkan kasihnya yang besar, sehingga dalam susah hatiku bergema. Mari kita kembali berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kebaikan-Mu ketika Engkau menyapa kami melalui firman-Mu. Kami bersyukur ya Allah, Tuhan kembali mengingatkan kami, untuk kami sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Bapa, ajarkan kami untuk mewujudkan
keyakinan iman Kristen, mewujudkan ritual ibadah kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Allah atas firman-Mu, kiranya semakin meneguhkan kami untuk kami tetap setia mengikut Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kembali kami datang kepadamu. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu, jemaat Tuhan di GKJ Mejasem. Tuhan Yesus, kami mohon pemeliharaan dan berkat-Mu atas kami. Kiranya kami semua boleh merasakan kasih setia Tuhan nyata dalam hidup kami. Ya Bapa, kami mohon berkat-Mu untuk aktivitas kami. Tuhan memimpin kami dalam aktivitas kami 1 pekan mendatang. Seperti Tuhan menyertai dan memberkati aktivitas kami di 1 pekan yang telah kami lewati. Ajar kami memuliakan Tuhan melalui aktivitas yang kami lakukan, baik anak-anak yang masih belajar maupun kami yang sudah bekerja. Anugerahkan kepada kami kekuatan dan kesehatan untuk kami dapat menjalani aktivitas kami dengan baik. Kami syukuri bahwa sampai saat ini Tuhan tetap menganugerahkan kepada kami kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa ya Allah untuk saudara-saudara kami di antara kami yang saat ini sedang sakit. Kami memohon berkat kesembuhan dan pemulihan kesehatan. Saudara-saudara kami, Tuhan anugerahkan kesembuhan dan pulih kesehatannya seperti sedia kala. Tidak lupa ya Allah, kami juga berdoa di masa-masa sulit saat ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan berat karena permasalahan hidup yang dihadapi. Kami mengundang Tuhan, kiranya Engkau memberkati, menganugerahkan jalan keluar, dan boleh menyelesaikan permasalahan hidupnya dengan baik. Tidak lupa saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam minggu ini merayakan hari ulang tahun. Tuhan memberkati dengan panjang umur, berkat, kekuatan, dan kesehatan Tuhan anugerahkan dalam kehidupannya. Terima kasih ya Allah. Tuhan kami Bapa di dalam surga, saat ini kami bersyukur atas kebaikan Tuhan ketika Tuhan menghimpunkan kami dalam gereja-Mu melalui keluarga kami. Kami berbakti kepadamu. Di masa pandemi yang belum berakhir ini Tuhan, kami masih melakukan ibadah kami di rumah. Ajar kami Tuhan untuk tetap mensyukuri anugerah-Mu meskipun kami beribadah dari rumah. Tuhan tetap memperkenankan kami untuk kami berjumpa dengan Engkau. Anugerahkan kami sukacita dan damai sejahtera ya Bapa. Kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing ya Allah. Jadikan keluarga kami sebagai gereja-gereja kecil untuk terus mewartakan cinta Tuhan melalui kehidupan keluarga kami masing-masing. Allah kami yang Maha Kasih, kami juga mohon berkat-Mu ya Allah untuk Sanggar Kasih. Tuhan, kami mohon berkat-Mu, kiranya Sanggar Kasih tetap menjadi rumah-Mu yang aman dan nyaman. Di waktu yang akan datang kembali kami gunakan untuk beribadah. Dan untuk proses perizinan tempat ini Tuhan, Sanggar Kasih yang akan kami upayakan kembali, kiranya Tuhan pun menolong kami di waktu yang akan datang. Tuhan Bapa di dalam surga, tidak lupa saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Allah yang Maha Kasih, saat ini bangsa kami masih harus berjuang melawan pandemi COVID-19. Tidak mudah kami harus melakukan hal ini. Namun kami tetap bersandar sepenuhnya dalam pertolongan Tuhan. Tuhan yang akan menolong bangsa kami untuk melawan pandemi COVID-19 ini. Pulihkanlah bangsa kami ya Allah, jadikan bangsa kami sungguh-sungguh menjadi bangsa yang
boleh melewati pandemi ini dengan baik bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami bersama dengan seluruh komponen bangsa yang lain, termasuk tenaga medis yang setiap hari hadir untuk mengatasi pandemi ini. Kiranya Tuhan tetap menganugerahkan kekuatan, kesehatan, dan juga hikmat yang dari Tuhan. Dan bagi kami semua ya Allah, kiranya Tuhan tetap menolong dan memakai kami untuk tetap bersama-sama dengan sesama kami yang lain melawan pandemi ini. Ajar kami untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ketika kami beraktivitas. Bapa, kami berdoa pula untuk saudara-saudara kami dan juga kami semua yang terdampak oleh karena pandemi ini. Kami mohon berkat yang dari Tuhan. Tuhan tetap memelihara kami untuk kami boleh melewati krisis ini dengan baik, karena Tuhan yang mencukupi dan memberkati kami. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur ya Allah atas kebaikan-Mu, dan kami menyerahkan sungguh-sungguh bangsa kami hanya dalam tangan pemeliharaan dan kasih-Mu. Terima kasih ya Allah, Tuhan, inilah seluruh doa kami haturkan sepenuhnya dalam pengasihan Tuhan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari kita ikrarkan bersama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini kita akan menghaturkan persembahan bagi Tuhan. Dalam kita menghaturkan persembahan, kita iringi dengan pujian Nirun Jemaat 439. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitungan, mengisayakanku oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah,
kau memandang harta orang lain. Ingat janji Kristus yang lebih bermakna. Itulah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terpergi. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita membawa persembahan di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur saat ini dalam ibadah kami bersama dengan keluarga, kami menghaturkan persembahan bagi Tuhan. Ya Bapa, terimalah dan berkati persembahan kami ini, supaya melalui persembahan ini nama Tuhan dimuliakan. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, atas berkat-Mu yang melimpah yang Tuhan curahkan bagi keluarga kami masing-masing. Tuhan Allah yang Maha Kasih, saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Tolonglah kami untuk kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari, dan kuatkanlah kami untuk kami menjalani, melaksanakan aktivitas kami satu pekan mendatang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Allah. Kami memohon pengampunan bila kami beribadah hari ini ada hal-hal yang tidak Tuhan berkenan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, marilah kita menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Tuhan pimpin anakku agar tidak tersesat, akan jauh seteru bila kau tetap tegak. Tuhan pimpin terus hidup moderat, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh, bila hidup menekan, Kau harapan penuh. Tuhan pimpin terus hidup moderat, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.